Hei, kalian tahu nggak sih kalau hari-hari ini Indonesia ramai pemberitaan perihal tarif impor antara Amerika dan Indonesia. Negosiasi pemerintah kita yang menegosiasikan perihal impor yang awalnya 32% menjadi 19%. Ya, seperti yang kalian ketahui, kemarin Trump melakukan sebuah kebijakan dan sebuah gebrakan yang of the box, teman-teman. Di luar perhitungan para pakar ekonom, teman-teman. Dan nggak cuma Indonesia aja, berbagai negara juga kena seperti Cina yang sampai 45%, bahkan negara Eropa juga kena, dan juga beberapa negara di Asia Tenggara ini kena, teman-teman. Dan finalnya kemarin Pak Prabowo sudah melakukan negosiasi dan turunlah pajak tersebut menjadi 19% yang awalnya 32%. Tapi berita ini dan negosiasi ini, hasil ini nggak diterima baik oleh beberapa netizen. Ada yang pro, ada yang kontra. Sebenarnya media dan pemberitaannya juga udah kencang, teman-teman, tapi nggak sedikit juga yang memelintir narasi ini menjadi narasi negatif. Seperti kita kehilangan harga diri di hadapan raksasa besar. Pemerintah menjual negara kita ke Amerika. Kita dianggap kacung oleh Amerika, kita takut Amerika. Banyak narasi yang kesannya itu seakan-akan negosiasi ini menegaskan kalau kita itu nggak punya power, kalau kita itu nggak punya daya tawar, kalau harga diri kita sebagai bangsa negara diinjak-injak oleh Amerika. Tapi juga ada yang mendukung keputusan Pak Prabowo selaku pemerintah sekarang yang dianggap sangat bijak dan sangat tepat untuk melakukan negosiasi. Mengingat, teman-teman, yang harus kalian ketahui, tarif 19% untuk negara berkembang itu tarif termurah yang dikasih Amerika ke negara berkembang, teman-teman. Ya, kalau kalian cek Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja itu di atas kita tarifnya, teman-teman. Bahkan kita termurah. Kalau Singapura itu kan negara maju, teman-teman. Thailand, Malaysia, Vietnam itu sekitar 30%, teman-teman. Fenomena apa ini? Yuk kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Dan yang menjadi ini menarik adalah pernyataan si Donald Trump, teman-teman. Kemarin Donald Trump diwawancari oleh beberapa awak media dan statementnya itu sangat belagu, teman-teman. Ya, Indonesia memberikan segalanya. Kita dipermudah dan diberikan akses full ke seluruh Indonesia. Pernyataan itulah yang membuat banyak warganet dan banyak netizen yang mendidih darahnya, mendidih nasionalismenya. Wah, kok kita kayak diperkosa ya sama di Donald Trump ini. Apakah itu, teman-teman? Sebenarnya barang apa sih yang masuk dari Amerika ke Indonesia ini, teman-teman? Ya, mulai dari pertanian sampai industri, teman-teman. Mulai dari gandum, minyak, bahkan sampai teknologi, teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah sejak kapan Indonesia itu nggak impor di Amerika, teman-teman? Ya, yang harus kalian ketahui, Indonesia bukan negara produsen, teman-teman. Negara kita adalah negara importer terbanyak, teman-teman. Ya, kuota ekspor kita dan impor kita itu jauh, teman-teman. Masih banyak impor yang dominan. Dan gak terkecuali di negara Amerika ini. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, dulu sebelum kebijakan ini lahir, sebelum perang tarif ini lahir, ya kita sebenarnya impor-impor juga di Amerika, teman-teman. Dan kayak kalau kita bilang kita dijajah dan produk Amerika masuk suka-suka ke sini, kayak udah dari kemarin-kemarin, teman-teman. Dan menurut data sendiri, pada tahun 2022 kemarin, kita impor LPG dari Amerika Serikat sebanyak 2,79 juta ton, teman-teman. Senilai hampir 2 miliar dolar. Kita juga impor gandum, kedelai, mesin, bahan baku industri, bahkan kacang buat bikin tempe ataupun tahu, teman-teman. Barang mentahnya ada di sana. Ini bukan kacang ya, mungkin maksudnya kedelai, teman-teman, ya. Ya, kalau bisa dibilang tahu dan tempe kita bahan bakunya sebagian kita impor dari negara paman Sam, teman-teman. Ini tahun 2022 kemarin, teman-teman.
Netizen pada bilang Indonesia dipaksa beli minyak dan LPG dari Amerika, padahal faktanya kita emang sudah lama impor minyak dan LPG, bukan cuma dari Amerika Serikat aja, tapi juga dari Arab Saudi, Nigeria, Uni Emirat Arab, dan Australia. Karena apa? Karena kita bukan negara produsen, teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, kita bukan anggota OPEC, teman-teman. Kita masih negara konsumen. Ya, kita masih tergolong negara net importer ya, dominan impornya. Jadi jangan kaget lah, jangan anti impor teman-teman. Sebenarnya setuju nggak setuju, kita masih butuh beberapa bahan mentah dan produk yang ada di Amerika teman-teman. Ya kasarannya gitu teman. Yang awalnya kita ambilnya di berbagai negara, sekarang karena kebijakan ini kita ambilnya ya ke Amerika aja teman-teman. Dan harganya juga mirip-mirip sih. Jadi kalau sekarang kita impor dari Amerika Serikat itu bukan karena dipaksa, tapi karena kita ganti supplier. Dan soal harga terutama minyak teman-teman, itu punya harga acuan dunia sesuai aturan market yang berlaku. Jadi Amerika juga nggak akan kasih harga sewenang-wenang mereka. Semuanya itu pasti ada aturan mainnya teman-teman. Ya walaupun kita ambil minyak ke Amerika, harga bukan mereka yang tentuin teman-teman. Karena harga minyak yang harus kita ketahui itu urusannya internasional teman-teman. Harga minyak dunia itu yang mempengaruhi naik turunnya ya market teman-teman. Ketersediaan stok dan permintaan pasar teman-teman. Ya sebenarnya kalau soal minyak ini yang dulunya kita ambil-ambil di negara Timur Tengah seperti Arab, Kazakhstan, dan lain-lainnya dan kawan-kawannya, sekarang kita ambilnya ke Amerika teman-teman. Sebenarnya masalah minyak ini udah aku bahas di video ini teman-teman. Dan nggak sedikit juga yang beranggapan kalau produk Amerika Serikat akan banjir di negara kita teman-teman. Dengan adanya 0% ini, produk Amerika pasti akan banjir di negara kita. Tapi yang harus kalian ketahui selama ini pajak barang impor dari Amerika ke sini ya 0 sampai 5% teman-teman. Nggak gede-gede juga. Anggaplah kalian beli mobil pick up buatan Amerika teman-teman, ya Ford Ranger misalnya, harganya 600 juta. Atau teman-teman pilih Mitsubishi yang secara fungsi dan secara kegunaan sama dan harganya cuma 150 sampai 100 juta. Ya ujung-ujungnya buat ngangkut-ngangkut juga, buat ngangkut pasir, buat ngangkut galon, buat ngangkut LPG, buat ngangkut barang-barang, 150 juta ke 600 juta. Itu berapa kali lipat teman-teman. Ya, ujung-ujungnya barang Amerika Serikat ke sini pasti mahal teman-teman. Selepas pajaknya naik atau tidak. Karena yang harus kalian ketahui, produksi di Amerika Serikat itu mahal teman-teman. Ongkos produksi di sana tuh mahal nggak seperti di kita. Kalau kita ngomong efisiensi biaya produksi, kalau kita ngomongin biaya tenaga kerja, jauh teman-teman antara Amerika dan Indonesia. Seperti yang kalian ketahui lah, brand-brand asal Amerika pasti harganya overkill teman-teman. Di alat-alat lah, rice cooker misal, rice cooker asal perusahaan Amerika dan rice cooker asal Polytron misalnya, pasti jauh teman-teman. Mungkin kita itu bisa dibabat dan bisa perang harga yang mati-matian itu melawan produk-produk Tiongkok dan Jepang teman-teman kalau elektronik ya. Tapi kalau produk Amerika kayaknya setauku banyak brand-brand Amerika yang kesini ya sebenarnya nggak mulai dulu udah banyak itu, tapi harganya juga di luar pasar Indonesia teman-teman, di luar brand Indonesia pastinya nggak kejangkau lah. Dan apakah pajak 0% ini lantas membuat produk Amerika akan laku di pasaran teman-teman? Ya nggak juga, karena pada dasarnya produk Amerika ke sini bersaing dengan produk di sini pasti akan sulit teman-teman, pasti akan ya seperti yang kalian ketahui lah, kayak rakyat Indonesia lebih mementingkan fungsi ya daripada gengsi ya. Ya mungkin kalau golongan ekonomi menengah ke atas kayak tapi tetap lah enggak sih kalau kayak Rice Cooker, Kulkas itu kayak brand Amerika enggak kayak ya. Tapi kalau untuk golongan atas mungkin brand Amerika Eropa lah ya. Tapi kalau komen teman-teman, apakah produk-produk Amerika akan membantai makan Indonesia?
walaupun dari segi harga mesinnya 4 kali lipat teman-teman. Kalau menurutku pribadi, pajak ini nggak akan mengaruh pajak ini nggak akan pengaruh juga ke soal penjualan, karena Amerika dan kita itu pada dasarnya Amerika kalah untuk masalah efisiensi produksi barangnya, mereka pasti lebih mahal. Lantas gimana dengan sektor pertanian? Banyak yang bilang, wah kalau kita impor barang-barang baku sektor pertanian dari Amerika seperti gandum dan kedelai, petani kita akan menjerit, Bang. Ya seperti yang kalian ketahui, bahan pembuatan mie, roti, dan berbagai macam produk tepung-tepungan itu bahan baku utamanya banyak dari gandum, teman-teman. Dan kalian pasti tahu ya, kalau gandum nggak ada di negara kita. Pertanian kita nggak cocok untuk menanam gandum, teman-teman. Ya, gandum itu lebih cocok ke negara dengan subtropis, sedangkan Indonesia adalah negara tropis, teman-teman. Ya, secara iklim dan secara geografi kita tuh sebenarnya nggak cocok ya kalau urusan gandum. Sedangkan permintaan kita terhadap gandum seperti mie, tepung-tepungan, pizza, dan berbagai macam roti, biskuit, itu ya bahan utamanya gandum, teman-teman. Ya kan kita juga butuh gandum, teman-teman ya. Ya mau nggak mau kita impor, dan itu udah lama loh impor di Amerika, teman-teman, perihal gandum ini. Lantas gimana dengan kedelai? Ya, seperti yang kalian ketahui kebutuhan kita akan kedelai itu juga tinggi, seperti tahu, tempe itu menjadi makanan pokok Indonesia, dan susu kedelai itu juga masih menjadi susu paling rekomendasi dan paling value for money buat Indonesia. Tapi harus kita akui kalau kebutuhan akan kedelai dan pertaniannya ini nggak memadai, teman-teman. Ya, kedepannya Indonesia harus melakukan regulasi perihal kedelai, memperbanyak pertanian kedelai agar stok nasionalnya cukup, teman-teman. Kalau gandum ya kita akan impor selama-lamanya. Dan menurut saya sendiri Indonesia sebenarnya udah impor kedelai itu 2 juta ton per tahunnya dari Amerika Serikat sejak tahun 2017. Ya bisa dibilang tempe tahu kita itu made in USA bahan mentahnya, teman-teman. Ya bener nggak, made in USA tahu tempe yang kita makan, teman-teman. Ya walaupun nggak semuanya kita impor, tapi sebagian stok kedelai kita masih impor di Amerika sebesar 2 juta ton sejak tahun 2017 per tahunnya, teman-teman. Gimana nasib produk kita ke Amerika Serikat? Gimana sektor manufaktur dan garmen yang kita ekspor ke Amerika kalau kita kena tarif 19%? Disclaimer dulu, seperti yang kalian ketahui, tarif 19% ini yang bayar bukan kita, teman. Bukan negara kita, bukan rakyat kita. Yang bayar ya rakyat Amerika, teman-teman. Ya ibarat kata yang sebenarnya keputusan Trump ini yang merugikan warga Amerika sendiri, teman-teman. Ya yang bayar rakyat-rakyat mereka juga. Dan menurut data sendiri, industri alas kaki kita itu menurut data BBS tahun 2025 menyerap tenaga kerja sebesar 750.000 tenaga kerja, teman-teman. Ekspor terbesar kita di Amerika Serikat setelah Cina dan Vietnam. Cina sekarang kena tarif 55%, Vietnam 20%. Kita cuma 19%, artinya Indonesia jadi lebih kompetitif. Ya bayangin ya, negara Cina dan negara-negara lainnya kalau ekspor garmen alas kaki ini ke Amerika tarifnya mereka 55%, 20%, sedangkan kita cuma 19%. Ujung-ujungnya barang kita masuk ke Amerika ya ujung-ujungnya harganya bisa murah juga, teman-teman, karena kita juga terhitung paling rendah, karena perang tarif ini dan kebijakan Donald Trump ini nggak berlaku kita aja, teman-teman. Dan yang harus kalian ketahui adalah kita negara berkembang dengan tarif impor termurah di Amerika Serikat, 19%. Sama juga dengan industri garmen dan tekstil, perusahaan Cina bahkan pindah pabrik ke Brebes karena pajak ekspor mereka ke Amerika Serikat 55%, teman-teman. Mereka cari tempat yang tarifnya lebih murah dan Indonesia salah satunya. Mereka bawa investasi 650 miliar dan menyerap 8.000 tenaga kerja. Ya kalau kalau Cina mau jualan ke Amerika ya otomatis Cina harus belok
dan peluang dong kalau bikin produknya di Indonesia, nanti dilabelin brand Indonesia dan diekspor ke Amerika teman-teman. Marginnya 19%. Dan menurut saya sendiri, Cina juga akan melakukan investasi sebesar 650 miliar dan kadang-kadang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 8.000 tenaga kerja di Brebes. Ya, kita harus apresiasi keputusan dan negosiasi Pak Prabowo kemarin yang langsung ke Trump teman-teman. Nggak melalui birokrasi, nggak mengutus menteri, nggak mengutus dutaan, nggak mengutus anak buahnya, dan langsung negosiasi by phone langsung ke Trump. Kita harus apresiasi karena Pak Prabowo bisa menegosiasikan sesuatu yang kayak kita banyak dimenangkan teman-teman. Dengan adanya keputusan ini banyak negara-negara yang mau ekspor ke Amerika dan tarifnya tinggi, mau nggak mau mereka kalau mau ekspor bisa lewat kita teman-teman. Ya seperti yang tadi, Cina investasi ke Indonesia, nanti barangnya akan dibelokin ke Indonesia dan diekspor ke Amerika teman-teman. Karena market di sana juga lumayan. Kalau kehilangan market di Amerika, Cina juga rugi teman-teman. Ya satu-satunya cara agar efisien dan efektif ya harus dikirim melalui Indonesia teman-teman. 9% kan lumayan ya. Ya walaupun barang-barangnya Cina semua yang untung, tapi kan kita untuk pendapatan dari pajak perusahaan Cina yang ada di Indonesia dan juga penyerapan tenaga kerja teman-teman. Itu juga kalian. Dan nggak sedikit juga yang mengkritik soal tambang kita akan dirampas dan dicuri oleh Amerika Serikat. Tambang kita digadaikan ke Donald Trump, ke Amerika Serikat. Amerika Serikat akan ambil emas, nikel di Indonesia dan diperas habis-habisan. Apakah begitu teman-teman? Sebenarnya ya nggak seperti itu juga teman-teman. Ini bukan dunia superhero, ini bukan seperti film-film. Ya kalau Amerika mau hasil bumi kita, kalau Amerika mau mineral kita, ya sistemnya sama kayak negara-negara lain. Ya sistemnya invest, buka smelter dulu di sini, pakai perjanjian dulu dan bukan diambil teman-teman, dibeli. Dan hasil tambang kita rata-rata dan hampir semuanya ya kita ekspor. Bahan mentahnya belum bisa kita kelola sendiri. Ya seperti yang kalian ketahui, smelter milik kita itu sangat terbatas, produksi mineral kita sangat terbatas teman-teman. Ya mulai kemarin-kemarin Indonesia juga ekspor, yang dulunya ekspor di negara lain sekarang dipindah ke Amerika, ya harganya sama aja. Bahkan banyak yang bilang kalau kemarin-kemarin ekspor ke Cina itu banyak monopolinya teman. Sedangkan sekarang Trump ingin Indonesia men-switch ekspornya perihal sumber daya alamnya yang dulunya ke negara lain menjadi ke negara Amerika. Ini bukan dirampas teman-teman ya. Ya mereka beli loh, mereka invest, mereka bikin smelter, bikin tambang, menyerap tenaga kerja juga di Indonesia. Jadi kayaknya kalau telah merampas ini kayaknya kurang tepat teman-teman ya. Benar nggak? Apalagi tambang kita digadaikan oleh Amerika Serikat, tambang kita digadaikan ke Donald Trump. Iya kan Amerika nggak sebutkan, ya kita kan bernegara pakai sistem teman-teman ya. Sekuat-kuatnya Amerika ya Amerika pasti nggak bisa dong langsung ke Indonesia ambil stok mineralnya, ya kan nggak gitu teman-teman. Jadi bijaklah dalam menerima informasi teman-teman. Jangan terbawa narasi-narasi liar, jangan termakan clickbait dan penggiringan opini yang sesat teman-teman. Ya banyak warga dan banyak netizen yang bahkan lihat judul aja, nggak nonton videonya udah komen dan menghakimi isi yang belum tentu isinya sesuai judulnya. Karena yang harus kalian ketahui, biasanya judul itu dibuat provokatif, dibuat clickbait agar menarik. Biasanya isinya klarifikasi. Seperti videoku ini, pasti nanti awal-awalnya judulnya agak jadi clickbait teman-teman. Indonesia digadaikan di Amerika, benarkah? Mungkin gitu. Kalau banyak tipe-tipe penduduk Indonesia belum lihat videonya dan udah komen, udah dihakimi. Wah, gimana Indonesia digadaikan? Kapan kita mau maju ke gitu teman-teman. Jadi kesimpulan dari video ini, bijaklah dalam bersosmed teman-teman. Jangan gampang menyimpulkan sesuatu. Jangan beranggapan kalau
kita bernegara itu segampang itu, teman-teman. Jangan samakan teori konspirasi dan juga fakta yang ada, teman-teman. Ya, walaupun ada banyak teori konspirasi yang berdasar, ba banyak teori konspirasi yang mengandung misteri yang patut dipertanyakan, tapi jangan melebih-lebihkan, teman-teman. Ya, namanya negara pasti punya sistem, sekuat-kuatnya Amerika ya nggak mungkin lah kalau merampas. Sebenarnya kebijakan ini kita juga harus akui kalau Indonesia juga bukan negara maju, bukan negara superpower, bukan negara yang bisa belagu, bukan negara yang bisa tekan-tekan tarif dan lawan balik tarif Amerika, teman-teman. Karena di hadapan Amerika, kita itu nggak penting-penting amat, ekspor mereka ke sini juga dikit, teman-teman. Kalau kita ekspor ke sana itu besar, teman-teman, 20-17% kalau nggak salah. Mungkin segitu mungkin segitu dulu video kali ini, dan aku Muhammad Najib pamit undur diri dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, dan bye-bye.